Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Kusuma Wardani, NIM 210 akan mempresentasikan mengenai jenis industri kreatif teknologi. Jenis industri kreatif yang pertama yaitu sektor industri permainan. Sektor permainan merupakan salah satu jenis industri kreatif berbasis teknologi. Sektor industri permainan ini terkait dengan kreasi permainan, produksi permainan. Tidak hanya bersifat untuk hiburan, permainan juga bisa memberikan edukasi dan ketangkasan otak tergantung dari jenis permainannya. Lalu yang kedua, sektor industri musik. Sektor industri ini berkaitan dengan kreasi musik, komposisi sebuah lagu, menciptakan lagu hingga proses produksi saat rekaman. Saat ini sudah banyak software yang bisa digunakan untuk mengelola musik dalam sebuah PC atau laptop, sehingga semakin mendukung industri kreatif musik di Indonesia. Lalu yang ketiga, sektor industri layanan komputer dan perangkat lunak. Sektor industri ini berkaitan dengan pengembangan suatu teknologi yang di dalamnya meliputi jasa layanan komputer, pengelolaan data, pembuatan website, periklanan berbasis internet, desain sistem, dan desain portal termasuk perawatannya. Lalu yang terakhir, sektor industri pertelevisian. Sektor industri ini berkaitan dengan membuat kreasi, proses produksi hingga pengemasan acara televisi yang bersangkutan dengan kebutuhan pertelevisian termasuk ke dalam jenis industri ini. Selanjutnya adalah industri kreatif inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang. Inovasi juga dapat diartikan penemuan baru dalam teknologi atau kemampuan yang memperkenalkan temuan baru yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya. Orang yang melakukan inovasi biasa disebut inovator. Kreativitas merupakan pendorong inovasi yang mendasar. Ini mengidentifikasikan bahwa kreativitas berpengaruh terhadap inovasi. Pengaruh kreativitas terhadap inovasi tidak signifikan, padahal kreativitas sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri kreatif untuk menemukan ide-ide orisinil dan unik yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Ini dibuktikan oleh hasil temuan Basar dan Purnama yang mengungkapkan bahwa kreativitas berdampak positif terhadap keunggulan kompetitif. Sementara untuk penelitian Hana menemukan bahwa penting bagi industri melakukan inovasi agar mampu memenangkan persaingan dan memperoleh pelanggan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfira Fikoh, NIM 226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama adalah ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi itu sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama, inovasi memiliki ciri khusus. Kemudian, memiliki unsur pembaruan. Yang ketiga, program inovasi melalui program yang sudah terencana. Dan yang terakhir adalah memiliki tujuan. Lalu untuk inovasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, inovasi yang terjadi karena sengaja. Maksudnya di sini adalah proses munculnya suatu hal baru dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Kemudian yang kedua adalah inovasi yang terjadi karena tidak sengaja. Maksudnya inovasi discovery adalah penemuan hal baru baik berupa alat maupun gagasan. Lalu discovery dapat menjadi invention ketika masyarakat mengakui dan dapat memanfaatkan hasil dari inovasi tersebut. Selanjutnya adalah cara meningkatkan inovasi dan leadership. Di sini ada 2. Yang pertama adalah memiliki visi untuk berubah, yaitu inovasi harus memiliki tujuan dan seorang pemimpin harus mampu menyatakan dan mendefinisikan tujuan secara jelas, sehingga setiap orang dapat memahami dan mengingatnya. Para pemimpin besar banyak meluangkan waktu untuk menggambarkan dan menjelaskan visi, tujuan, dan tantangan masa depan kepada setiap orang. Kemudian yang kedua adalah memerangi ketakutan akan perubahan. Jadi, para pemimpin yang inovatif akan senantiasa mengorbankan semangat pentingnya perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Staningrum, NIM 12405183274. Di sini saya akan
menjelaskan bab selanjutnya, yaitu bagian industri kreatif dan tanggung jawab, di mana setiap perusahaan pasti memiliki definisi CSR atau disebut dengan corporate social responsibility, yang artinya tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Misalnya, milenial yang membesarkan bisnisnya sendiri, yaitu tetapi tetap menjalankan kewajiban sosialnya. Contohnya suatu perusahaan perkebunan sawit yang melahap semua pertanian warga. Jadi untuk bentuk kepeduliannya, mereka harus membagi keuntungannya dengan warga. Ada 5 program-program CSR, yaitu yang pertama menghemat biaya. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya produksi dan pengeluaran. Yang kedua itu memperkuat brand. Ketika perusahaan memiliki misi yang menjaga kelestarian lingkungan, maka itu akan mendapatkan simpati dari masyarakat sekitar. Selanjutnya, mempererat hubungan dengan pelanggan. Jadi setiap perusahaan itu pasti ingin memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan dalam waktu jangka panjang. Contohnya itu bank. Setiap bank, jika bank meminjamkan uang ke nasabah dengan bunga dan pendapatan yang rendah. Selanjutnya yang keempat itu membuat perusahaan menonjol. Contohnya Elon Musk CEO melalui produk Tesla ini menawarkan mobil yang bertenaga listrik yang dapat menghemat bensin. Selanjutnya yang kelima, menjaga keberlangsungan perusahaan. Ketika perusahaan memiliki positif, maka akan mendapatkan kepercayaan yang meningkat bagi pelanggan. Jadi perusahaan akan lebih eksis dalam waktu jangka panjang. Jadi intinya dari 5 program ini, suatu perusahaan yang baik tidak akan mencari keuntungan semata, tetapi juga mementingkan kesejahteraan karyawan dan warga lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.